Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan materi kita tentang hidrolisis garam. Seperti pada materi sebelumnya, garam itu tidak semuanya bersifat netral, tapi ada juga yang bersifat asam atau bersifat basa, ya, selain bersifat netral. Contoh misalnya kita punya garam NH4Cl, ya. Nah, pertanyaannya adalah garam ini bersifat asam atau bersifat basa, gitu ya. Seperti teman-teman yang sudah diketahui, seperti yang sudah dipelajari, bahwa NH4Cl ini kan sebetulnya berasal dari NH4-nya itu NH4OH, ya. Cl-nya ini berasal dari HCl. Jadi basanya dari NH4OH, Cl-nya berasal dari HCl. NH4OH itu adalah basa lemah, ya kan? Dan HCl ini adalah asam kuat. Nah, siapa yang kuat di antara penyusun garam ini? Yaitu HCl atau asamnya. Maka nanti yang kuatlah yang menentukan pH. Ingat, yang kuatlah yang menentukan pH. Jadi nanti pH larutan garam ini nanti bersifat asam, ya. Nah, oke, bersifat asam. Itu mudahnya ya, teman-teman. Jadi penyusun garam ini siapa yang kuat, maka itulah penentu pH-nya. Kalau nanti yang kuatnya yang basa, maka pH garamnya bersifat basa. Kita tahu tentunya pH asam itu rentang nilai antara lebih kecil daripada 7, ya. Jadi nanti kalau dihitung pH-nya, larutan garam NH4Cl ini pasti di bawah 7 karena dia bersifat asam, begitu ya. Nah, sebetulnya penjelasan teorinya itu tadi cara mudahnya. Penjelasan teorinya yang berkaitan dengan hidrolisis garam itu apa? Kan kita tahu bahwa hidro itu adalah air, ya kan? Air, ya, lisis itu berarti penguraian, gitu. Artinya apa? Nanti garam itu bagaimana dia ketika terurai di dalam air, ya. Nah, NH4Cl kenapa bisa jadi asam, Pak? Ya kan? Maka kalau kita uraikan secara teoritis, NH4Cl ini adalah reaksi hidrolisis nih ya. Ini akan terion menjadi NH4 plus ditambah Cl min, gitu kan? Kalau ada pertanyaan, tuliskan reaksi hidrolisisnya dari garam ini, ya. Kalau yang di atas itu adalah penyusun garamnya, asam dan basanya. Kalau sekarang diminta ditulis bagaimana reaksi hidrolisisnya, seperti itu. Nah, maka kita punya dari NH4Cl itu punya ion plus dan punya ion min, ya kan? Maka kita lanjutkan ke bawah. NH4 plus. Nah, namanya hidrolisis, maka ion ini bagaimana kalau direaksikan dengan hidro atau air? Maka NH4 plus ditambah H2O, gitu ya. Hasilnya nanti apa? Kemudian kita juga punya ion Cl min, kita reaksikan dengan air, hasilnya seperti apa? Nah, teman-teman, kata kuncinya begini. NH4 plus itu kan tadi kita tahu dia berasal dari basa lemah, ya. Nah, kalau Cl min berasal dari HCl, yaitu asam kuat, maka Cl min tambah air dia tidak akan bereaksi. Jadi tanda panah dicoret seperti ini. Jadi yang kuat itu tidak akan bereaksi dengan air. Yang kuat, ion yang berasal dari asam atau basa yang kuat tidak akan bereaksi dengan air, ya. Orang yang kuat tidak akan mudah tergusur oleh air, tidak akan mudah kebanjiran, seperti itu, ya. Nah, ini prinsipnya. Jadi dia Cl- reaksinya cukup begini. Nah, kalau NH4 plus karena dia berasal dari basa lemah, maka dia akan bereaksi dengan air. NH4 plus tambah H2O. Nah, kita tahu teman-teman H2O itu kalau dia terion kan berasal dari ion H plus, ya kan ya, dan ion OH min, gitu. Nah, sekarang kalau dia plus ketemu dengan min, ya kan ya, seperti itu. Jadi berarti NH4OH, ya kan? Terus sisanya apa? Ini H plus. Kalau ini tidak ada. Nah, artinya teman-teman, dari reaksi hidrolisis NH4Cl ini
dalam larutannya kita mendapati NH4OH dan ion H+. Nah, ini yang kita bidik. Nah, ion H+ ini kalau kata Arrhenius, kita ingat bahwa kalau suatu larutan bisa menghasilkan ion H+, ya, maka dia bersifat asam. Nah, inilah alasan ilmiahnya kenapa NH4Cl ini bersifat asam yang nanti kita bisa pastikan pH-nya di bawah 7. Begitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung pH-nya, teman-teman? Ya. Oke, kita lanjutkan cara menghitung pH larutan NH4Cl seperti apa. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah mengetahui dasar pH-nya, bagaimana konsep pH dalam larutan atau garam hidrolisis ini, maka sekarang kita hitung pH-nya ya. Hitung pH larutan garam NH4Cl 0,1 molar, Kb NH4OH itu 10⁻⁵. Nah, teman-teman, karena tadi kita tahu NH4Cl ini adalah garam yang nanti bersifat asam. Dari mana Pak asamnya? Ya, karena Cl-nya itu adalah ion dari asam kuat, maka dia nanti pH-nya bersifat asam. Maka rumusnya ini langsung rumus. Kalau kita sudah punya larutan garam, ini langsung rumus saja ya. Langsung rumus. Bagaimana rumusnya? Karena dia asam, maka rumusnya H+, konsentrasi H+, gitu ya. Sama dengan gitu kan? Ini pakai akar. Akar Kw per Kb dikali molaritas garam. Nah, gitu. Jadi Mg itu molaritas garamnya ya. Molaritas garam mana? Ini 0,1 Mg, 0,1 molar ini adalah molaritas garam, ya kan? Ini Kb-nya sudah ada. Kw-nya berapa, Pak? Kw itu adalah nilainya 10⁻⁴. Nah, kita lanjutkan. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw 10⁻⁴. Ini konstanta water yang sudah pernah kita bahas, teman-teman ya. Per Kb-nya berapa? 10⁻⁵. Mg-nya berapa? 0,1 itu jadikan pangkat 10⁻⁴ gitu ya. Nah, kalau kita jumlahkan ke bawah, akar dari 10⁻⁴ dikali 10⁻⁴, 10⁻⁵ ya kan? Per 10⁻⁵. Ya, berapa? Ingat, kalau pembagian pangkat ini bukan 15 dibagi 5 ya, bukan 3, tapi dia nanti sistemnya adalah pengurangan. Oke, kita lanjutkan ke kanan. Sama dengan konsentrasi H+ sama dengan ini 10⁻⁻15 per 10⁻⁵, berarti akar 10⁻⁻10. Ingat, bukan 15 dibagi 5 jadi 10⁻⁻3, tapi 15 ditambah 5 jadi min 10. Nah, kalau sudah seperti ini, akarnya kita buka. Akar dari 10⁻⁻10 adalah 10⁻⁻5. Begitu ya. Nah, maka kalau kita sudah dapatkan H+-nya, maka rumus pH itu sama seperti asam basa biasa. Min log dari konsentrasi H+-nya. Kan kita sudah dapat nih H+-nya di atas, ya kan? Maka negatif log dari 10⁻⁵. Berapa? 5. Nah, jadi teman-teman, pH garam ini adalah 5. Terbukti bahwa NH4Cl ini bersifat asam. Ini ketahuan dari pH-nya yang bernilai 5. Ya, kalau kita runut balik ke belakang, tadi penjelasan kita ya dari awal-awal jelas bahwa NH4Cl itu nanti akan bersifat asam pH-nya. Asam itu cirinya pH-nya lebih kecil dari 7. Apa alasannya? Ini alasannya, ya. Oke, yang ion yang dari asam kuat tidak akan terhidrolisis, dari yang basa lemah akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air menghasilkan ion H+. Inilah penyebab asamnya itu di sini, ya. Asamnya tuh di sini, ya. Oke. Nah, sehingga dia pH-nya terbukti jadi bernilai 5, ya. Oke, Bapak punya satu contoh lagi. Baik, untuk contoh yang kedua, ya. Hitung pH campuran 100 ml CH3COH 0,1 molar dengan 100 ml NaOH 0,2 molar, Ka-nya 10⁻⁵.
Nah, kita tahu teman-teman, CH3COH itu adalah asam lemah ya. Sementara NaOH adalah basa kuat. Baik. Nah, kalau untuk soal hidrolisis yang belum dapat garamnya, ya kan ini belum ada garamnya nih. Ini baru asam, ini baru basa. Sementara garam itu adalah campuran dari asam dan basa. Maka tugas kita sedikit agak panjang, yaitu kita harus mereaksikan dulu ya. Oke, reaksinya seperti apa? Ya, kita tinggal reaksikan CH3COOH ditambah dengan NaOH gitu kan, menghasilkan apa? Nah, kita tahu bahwa kalau kita urai ini CH3 itu kan terdiri dari CH3COO- dan H+ gitu kan ya. Kemudian NaOH itu berasal dari Na+ dan OH-. Nanti yang min ketemu plus, yang plus ketemu min, seperti itu ya. Jadi berarti jadi seperti apa hasilnya? CH3COONa, betul. CH3COONa ditambah, nah sekarang OH- dan H+ itu adalah H2O gitu. Nah, seperti reaksi asam basa biasa, teman-teman, kita pakai mol bereaksi dan mol sisa. MRS, mol mula-mula reaksi sisa. Mr. Sukanta, ceceng, ya kan? Baik. Nah, berapa mol CH3COH mula-mula ini kan? Mol itu kan M-nya berapa dikali mili. 0,1 dikali 100 berapa? 10. Cakep, ya kan? Kemudian NaOH 0,2 dikali 100 berapa? 20, ya kan? Ini belum ada. Oke. Nah, yang bereaksi yang mana? Siapa yang lebih sedikit? Yang habis? Yang 10 kan? Maka yang bereaksinya yang 10, yang lebih sedikit. Ini 10, ini 10. Nah, ini Bapak anggap sudah paham bagaimana mendapatkan ini karena kita sudah belajar reaksi asam basa biasa, gitu kan ya. Oke, sekarang kita tinggal kurangi 10 kurangi 10, 0 habis, ya kan ya. Oke, 20 kurangi 10, ini dapat 10. Ini turun 10, ini 10. Nah, teman-teman, ini ada sisa nih, apa namanya? Oke. Nah, kalau misalnya ini ada sisa, maka nanti kita hitungnya adalah sisa basa kuat. Ya. Sisa basa kuatnya berarti pH yang mempengaruhi adalah asam basa kuat, berarti pH-nya nanti basa. Nah, sekarang Bapak ada kekeliruan karena kita sedang membahas tentang hidrolisis. Jadi kalau soalnya seperti ini, kita lanjut dengan menghitungnya pakai basa kuat, konsentrasi NaOH bla 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 berapa. Nah, tapi kalau Bapak ubah ya di sini teman-teman, pH-nya itu di sini 0,1 molaritasnya 0,1 molar gitu NaOH-nya. Baik. Karena kita sedang membahas hidrolisis ya. Jadi kalau seperti tadi itu langsung pakai pH biasa. Kalau kita membahas hidrolisis, nah berarti mol NaOH-nya juga sama-sama 100 kali 0,1, 10 nih. Sorry ya. Oke. Ini 10. Ya, baik. Nah, karena sama-sama 10, teman-teman. Oke. Maka di sini berarti ini habis 0, ya kan? Ini juga habis 0, ya. 0. Sisanya tinggal ini 10, ini 10. Ini kan semuanya habis, ya. Baik, nah inilah materi kita. Bedanya dengan asam basa biasa, dalam reaksi ini, asam lemahnya habis. Ya kan? Habis. Basa kuatnya habis. Maka penentu pH-nya siapa? Inilah penentu pH-nya. Siapa maksudnya? Garam. Ini adalah garam, teman-teman. Ya kan? Ini garam. Gitu, ya. Garam apa namanya? Garam CH3COONa. Nah, bagaimana cara hitung pH-nya? Nah, cara menghitung pH-nya tinggal kita lanjut. Kita ingat CH3COONa, ya kan? Ini tadi kita tahu berasal dari asamnya itu asam CH3COOH, asam lemah, ya kan ya? Sementara Na-nya berasal dari NaOH basa kuat, ya kan? Seperti itu. Kalau kita mau langsung rumusnya, berarti yang kuat itu basanya. Ingat, kalau yang kuat basanya, maka rumusnya jangan H+, tapi konsentrasi OH-. Jadi yang kuat yang menentukan pH. Kenapa? Karena Na-nya itu adalah basa
kuat, gitu kan? Nah, konsentrasi OH- sama dengan akar gitu KW per Ka. Jadi tipsnya mudah nih. Kalau di sini OH- pasti di sini Ka. Kalau di sininya H+, pasti di sininya Kb, ya kan? Nah, sementara data soal itu kita punyanya Ka. Seperti itu ya. Jadi konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas garam. Gitu, oke? Nah, kita lanjutkan. Akar KW itu kan 10 pangkat min 14. Ka-nya berapa? Dari soal itu tadi Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, molaritas garamnya gimana? Sudah dapat belum? Belum. Ini adalah 10 milimol. Jadi dia itu belum molaritas tapi baru mol. Nah, rumus molaritasnya apa? Molaritas sama dengan mol dibagi volume total, ya. Gitu. Berapa molnya? 10, ya kan? Dibagi volume total itu maksudnya volume total larutan. 100 dari NaOH, 100 dari CH3, berarti 100 tambah 100 jadi 200. Oke, nah jadi 10 per 200 kita coret 1/20. Berapa itu? 0, ya. Oke, kalau kita bagi ya, coba 10 1 dibagi 20, 0,10 0, ya kan? 100 ya. Jadi 0,05 ya. 0,05 dijadikan bilangan baku 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini konsentrasinya yang kita masukkan ke sini. Jadi berarti 5 dikali 10 pangkat min 2 gitu. Oke. Nah, sekarang kita operasikan. Akar dari 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat min 5, berarti jadi 10 pangkat min 11 dikali 5. Nah, Pak, ini kok ininya jadi ganjil pangkatnya, ini 5, nggak apa-apa ya kan? Kalau kita buka akarnya berarti ini menjadi 10 pangkat min 5,5 gitu kan? Dari mana 5,5? Min 11 diakarin, jadi setengah dari 11 itu kan 5,5 dikali akar 5, biarkan akar 5 ya. Nah, jadi konsentrasi OH-nya seperti ini, maka POH-nya berapa? POH sama dengan, ya kan? Kita sudah belajar kan? Min log dari akar 5 dikali 10 pangkat min 5,5. Berapa teman-teman? POH-nya. Ini pindah ke depan, berarti 5,5 min log akar 5. Gitu ya. Nah, ini POH. Sudah selesai belum? Belum. Yang ditanyakan itu pH. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurangi kurung buka 5,5 min log akar 5. Berapa? 14 kurangi 5,5. 8 ya. 8,5 min kali min plus 8,5 plus log akar 5. Jreng-jreng. Jadi pH-nya itu 8,5 ditambah log akar 5. Ini basa atau asam? Basa ya. Ini terbukti. Jadi pH dia itu basa karena garamnya ini berasal dari basanya kuat, asamnya yang lemah. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bisa difahami ya dengan lebih banyak belajar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.